Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Para sahabat terindah semua dimanapun kita semua berada, insyaallah kesehatan, keselamatan, kebahagiaan serta kesejahteraan akan selalu menjadi milik kita semua, dan insyaallah kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala godaan-godaan setan yang terkutuk, sehingga kita semua akan selalu senantiasa sehat lahiriah wal batinnya. Dan selawat beserta salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk pemirsa yang menonton channel terindah ini akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semua akan bersama Rasulullah sallallahu di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, tidak bosan-bosannya sebelum saya memulai ulasan pada video kali ini, saya memohon kepada para pemirsa semua untuk selalu meninggalkan like, komenlah yang terindah di sana, share video-video saya ini kepada sahabat-sahabat kita semua karena mengandung amal jariah di dalamnya. Dan juga jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel terindah ini karena subscribe itu gratis, dan insyaallah subscribe Anda, like Anda, komen Anda serta share kepada kawan-kawan Anda semua akan menjadi amal jariah kita semua dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang jahiliyah rebound di era modern saat ini. Jahiliyah rebound di era modern ini telah sangat kasat mata hadir di antara kita, hadir di tengah-tengah kita, bahkan juga hadir di dalam pikiran dan hati kita. Mungkin kita sadari atau tidak sadari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang saya bacakan tadi, tapi akan saya bacakan lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Subhanallah, jauh hari Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum umat manusia ada, tercatat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 keterangan, penjelasan serta peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara di dalam surat Al-Maidah ayat 90 ini. Dan keempat perkara ini merupakan ciri-ciri daripada kehidupan peradaban manusia jahiliyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini di peradaban jahiliyah yang artinya masa penuh dengan kebodohan. Ciri-ciri zaman jahiliyah itu, peradaban jahiliyah itu juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Salah satu ciri yang sangat kental dalam
kehidupan kita. Yang pertama itu adalah meminum khamar atau minum minuman keras yang mengandung alkohol, baik tingkat sedikit persentasenya, menengah hingga sampai persentase yang tertinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan meminum minuman khamar atau minuman beralkohol ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa orang yang meminum minuman keras atau khamar ataupun minum minuman beralkohol, termasuk di dalamnya juga narkotika, pengkonsumsinya tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Coba kita perlihatkan kenapa peradaban jahiliyah ini ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita sadari ataupun tidak, kita akui ataupun tidak, minuman keras beralkohol ini telah menjadi keseharian umat Islam akhir-akhir ini. Nauzubillah. Kehadiran minuman keras ini kita sangat gampang untuk mencarinya, sangat gampang untuk melihatnya. Dia hadir di dalam setiap pesta-pesta pernikahan. Dia hadir dalam setiap pesta-pesta cukuran ataupun sunatan anak-anak kita. Dan mereka juga hadir pada saat peringatan Hari Besar Nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tak jarang para tuan rumah ataupun para panitia sengaja menyajikan minuman keras ini meskipun dia digabung di dalam sebuah teko ataupun di dalam sebuah ceret-ceret tradisional, sehingga secara kasat mata mungkin orang tidak akan mengetahuinya bahwa itu adalah minuman keras yang telah dicampur dengan alasan agar panitia bersemangat untuk melaksanakan acara peringatan tersebut, untuk melaksanakan syukuran dengan pesta-pesta meriah yang diadakan oleh tuan rumah. Bahkan lebih parahnya lagi, para tuan rumah pun turut menyokong kehadiran minuman-minuman keras di atas meja sebagai hidangan utama bagi para penyelenggara pesta tersebut. Terutama para pemain organ tunggal ataupun para pemusik, mereka senantiasa mendampinginya dengan minuman keras, dan tak jarang mereka minuman keras itu dicampur dengan minuman berenergi. Katanya dengan alasan agar mereka semangat, agar mereka tetap berkeringat, agar mereka tetap mempunyai stamina yang kuat sehingga bisa melaksanakan acara-acara pesta pernikahan tersebut hingga selesai, cukuran tersebut hingga tuntas, dan hingga peringatan Hari Besar Nasional hingga semeriah-meriahnya. Menurut mereka, meminum minuman keras itu telah menjadi suatu tradisi melekat kepada mereka ketika mereka melaksanakan ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sementara di sisi lain bahwa bersyukur itu adalah merupakan satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syukur yang dibarengi dengan minuman keras, bahkan narkoba sekali di dalamnya, ini merupakan suatu bentuk syukur yang sangat menyeleweng jauh daripada ajaran-ajaran Islam. Karena Islam tegas, minuman keras beralkohol itu haram. Sedikit haram, banyak juga haram. Artinya kita sebagai tuan rumah penyelenggaraan pernikahan anak kita, mari kita hindari minuman keras. Bahkan jangan pula kita nanti sampai sebagai panitianya bahkan menyokong memberi dana kepada mereka untuk mabuk-mabukan di atas pentas atau mabuk-mabukan di belakang pentas. Nauzubillah. Ini merupakan suatu ciri daripada kehidupan peradaban masyarakat jahiliyah. Dan saat ini kita mengaku hidup di era modern, tapi jahiliyah itu ada di antara kita. Ada di tengah-tengah kita, ada dalam peradaban kita. Karena dia telah melekat dalam hati dan pikiran kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang jahiliyah ini, peradaban yang jahiliyah. Mungkin boleh jadi jahiliyah zaman Rasulullah telah berhasil dimusnahkan, akan tetapi saat ini peradabannya, kebiasaannya hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah masyarakat muslim, yang mana sholatnya tetap terjaga, puasanya tetap terjaga, akan tetapi mabuk-mabukannya juga tetap terlaksana. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa jahiliyah di era modern ini hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita coba lindungi anak-anak kita, coba lindungi diri kita sendiri dari pergaulan, dari peradaban, dari perkembangan zaman modern yang saat ini sedang mewabah
di tengah-tengah kita, minum-minuman keras dan juga narkotika. Ciri peradaban modern yang tercemar oleh peradaban jahiliyah yang kedua adalah berjudi. Zaman jahiliyah mereka berjudi, mempertaruhkan segala harta kekayaannya, bahkan nauzubillah mempertaruhkan istri, mempertaruhkan anak-anaknya demi memenangkan perjudian yang mereka sedang lakukan. Ini merupakan suatu pemutusan hubungan akal sehat di kepala kita, bahwa dengan berjudi mereka meyakini mereka bisa kaya raya. Dengan berjudi mereka bisa menguasai apapun. Karena orang yang sudah kecanduan berjudi ini, mereka akan menghalalkan segala cara. Bahkan nauzubillah, bapak-bapak pada zaman jahiliyah itu ada yang mempertaruhkan istrinya, ada yang mempertaruhkan anaknya, ada yang mempertaruhkan harta bendanya, sehingga mereka bisa jatuh terpuruk menjadi miskin semiskin-miskinnya. Inilah merupakan peradaban jahiliyah yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita. Berapa banyak togel-togel bertebaran sampai dengan hari ini. Bahkan tak nutup kemungkinan mungkin para pemirsa yang ikut menonton video ini juga salah satu penggemar togel, nauzubillah. Dan Islam jelas hukumnya bahwa orang yang berjudi itu adalah haram. Uang judi adalah haram. Dan dia tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat nanti. Dan dia tidak bermanfaat untuk mengembangkan pikiran-pikiran anak keturunannya menjadi cerdas, menjadi baik, dan menjadi taat. Kan tetapi uang berjudi itu bisa merusak kepribadian, bisa merusak akal pikiran sehat anak keturunannya, termasuk si pelakunya itu sendiri. Nauzubillah. Berjudi merupakan ciri masyarakat jahiliyah yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita. Nauzubillah. Ciri yang ketiga, peradaban jahiliyah yang hadir saat ini di zaman modern ini, yaitu berkorban untuk berhala. Mungkin kita menyadari atau tidak menyadari, mengakui atau tidak mengakui bahwa atasan-atasan kita, pimpinan-pimpinan kita telah kita perlakukan sebagai berhala. Kita menyembah mereka, bahkan kita takut kepada mereka. Kita bersedia mengorbankan apa saja demi mendapatkan suatu posisi, demi mendapatkan suatu jabatan di depan para pemimpin kita. Kita menjilat mereka, kita memperlakukan mereka seakan-akan mereka adalah Tuhan. Kita berkorban segalanya agar mendapat jabatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini merupakan berhala di zaman modern, yaitu para atasan kita, para pemimpin-pemimpin kita, karena kita mempunyai sifat menjilat, karena kita haus akan kekuasaan, karena kita haus akan jabatan, sehingga kita memperlakukan para atasan kita layaknya seperti berhala. Kita berkorban apapun demi keinginan kita tercapai. Kita memberikan apapun kepada atasan kita, yang notabene adalah berhala zaman modern ini, agar kita mendapatkan keinginan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Menyembah berhala memang mungkin tidak ada saat ini di kalangan umat Islam. Tapi berhala modern itu adalah atasan kita, jabatan, materi, sehingga kita rela melakukan apapun, rela melakukan segala hal-hal yang haram, menjilat, menendang, menerjang, menjatuhkan orang lain, bahkan memfitnah keluarga sendiri demi mencapai jabatan yang kita inginkan. Dan itulah merupakan berhala di zaman modern saat ini. Nauzubillah. Seandainya ada para pemirsa atau kita merasa seperti itu, mari kita tinggalkan menyembah berhala. Terlebih lagi berhala yang sangat kasat mata, yaitu ketika panggilan azan untuk sholat tiba, kita takut untuk permisi kepada atasan kita. Ketika panggilan azan kita tiba, kita takut untuk meninggalkan ruangan untuk mendahulukan sholat. Kenapa? Kita takut kepada atasan kita. Kita takut pada suasana perkantoran yang sedang saat itu juga mungkin membutuhkan kita. Ketakutan-ketakutan inilah yang merupakan suatu pengorbanan kita kepada berhala, para pimpinan kita. Kita menganggap bahkan kita lebih takut kepada atasan kita daripada kepada Tuhan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian ciri peradaban jahiliyah di era modern yang saat ini juga ada, yaitu mengundi nasib. Mengundi nasib ini juga merupakan suatu peruntungan. Tak banyak para manusia
yang mengetahui bahwa pergi ke dukun itu merupakan suatu hal mempertaruhkan nasib kita. Kita mempertanyakan kepada sang dukun tentang nasib kita saat ini, di tahun yang akan datang, dan lain sebagainya. Ini kita mempertaruhkan diri kita terhadap sesuatu yang telah kita miliki. Bahkan mengundi nasib pada zaman Nabi ini dengan anak panah. Saat ini kita mengundi nasib dengan memberikan sejumlah rupiah, dengan harapan mungkin bisa menempatkan anak kita atau cucu kita atau bahkan kita sendiri untuk mendapatkan suatu jabatan, untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang bisa menjamin kehidupannya di masa akan datang. Akan tetapi dengan memberikan sejumlah uang sebagai modal, atau katakanlah sebagai sesajen kepada para atasan, kita memberikan sejumlah uang dengan harapan akan mendapatkan sesuatu untuk menjamin masa depannya. Akan tetapi ini merupakan suatu bentuk daripada mengundi nasib dengan mempertaruhkan apa yang telah ada pada diri kita. Tak sedikit orang di zaman modern ini mempertaruhkan ratusan juta untuk bisa menempatkan anak-anaknya menjadi bisa bekerja sebagai PNS, mempertaruhkan ratusan juta agar anak-anaknya bisa bekerja, bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara. Bahkan tak jarang kita mempertaruhkan miliaran rupiah untuk mempertaruhkan diri kita, untuk mempertaruhkan nasib anak-anak kita agar bisa menjadi anggota dewan. Yang nauzubillah, setelah menjadi anggota dewan, dia pun akan menjadi koruptor yang maha dahsyat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini merupakan salah satu bentuk mengundi nasib di zaman modern. Jadi keempat ciri-ciri peradaban jahiliyah itu saat ini ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita, ada dalam peradaban kita saat ini. Yang peradaban saat ini, kita Muslim, sebagian besar Muslim di Indonesia. Akan tetapi peradaban jahiliyah ini ada di negeri Muslim ini. Maka sangat mengkhawatirkan sekali apabila kita tetap menganggap peradaban modern ini suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah, suatu hal yang tak perlu dirisaukan ketika ini terjadi. Dan ketika sesuatu itu yang buruk itu dianggap biasa, yakinlah nanti suatu saat musibah itu akan menimpa Anda dan akan menimpa keluarga Anda. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan semoga peradaban jahiliyah dan para pelaku peradaban jahiliyah ini hanya mereka-mereka saja yang akan menikmatinya, dan jangan sampai menimpa kepada orang-orang yang baik. Jangan sampai musibah itu menimpa kepada orang-orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mari kita jaga anak kita jaga anak cucu kita jaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang akhir-akhir ini semakin mengarah kepada peradaban jahiliyah. Summa na'udzubillah. Demikian, semoga masyarakat yang modern itu tetap memegang teguh tali Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Jahiliyah adalah masa lalu kita, dan jangan jahiliyah itu ada di antara kita, jangan ada di pikiran kita, jangan ada di hati kita. Bahkan jangan sampai kita menjadi investor bagi para peradaban jahiliyah yang saat ini sedang marak. Bila demikianlah, semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mohon kepada para pemirsa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan insya Allah dengan melakukan 4 hal tersebut, ini merupakan suatu amal jariah bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala nanti di yaumil qiyamah, dan akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.